selamat sore Pak Asep. Selamat sore Pak Fauzo. Oke, gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Fauzo? Alhamdulillah saya juga kabar baik Pak Asep. Oke, saya dengar-dengar Pak Asep hari ini mau melaksanakan coaching ya? Benar sekali Pak Fauzo. Hari ini saya akan melaksanakan coaching pada teman sejawat. Oke, saya hanya mengingatkan Pak Asep nanti ketika proses coaching berlangsung, Pak Asep jangan lupa untuk menerapkan prinsip-prinsip coaching. Ya, yang pertama itu adalah kemitraan, yang kedua itu adalah proses kreatif, yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi. Ya, benar sekali. Saya akan memperhatikan itu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, yang disampaikan Pak Fauzo. Oke, selanjutnya nih Pak Asep, kira-kira kompetensi yang ingin dicapai dalam proses coaching nanti itu apa? Kompetensi yang ingin saya capai di coaching nanti itu present, pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Siap. Jadi dalam proses coaching nanti kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Asep itu adalah present atau kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Oke. Selanjutnya kira-kira Pak Asep bagian spesifik mana yang ingin Pak Asep capai? Sebenarnya ingin semua tercapai ya, tapi yang saya fokuskan di sini yaitu pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot. Oke, jadi bagian kompetensi spesifik yang ingin Pak Asep capai itu adalah pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, lalu selanjutnya dalam proses coaching nanti nih Pak Asep, kira-kira indikator capaian yang ingin Pak Asep capai itu apa? Indikator yang ingin saya capai nanti itu yaitu coach berhasil membimbing coach untuk memaksimalkan potensinya dan menemukan solusinya. Oke, jadi Pak Asep ingin si coach ini membimbing si coach supaya memaksimalkan potensi si coachnya serta bisa menemukan solusi dari permasalahan si coach ini. Oke, ya, luar biasa Pak Asep. Saya berharap nanti proses coaching nanti berjalan lancar. Makasih, dan good luck untuk Pak Asep. Nanti kita ketemu lagi Pak Asep. Terima kasih Pak Fauzo. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Asep. Pak Asep gimana kabarnya? Alhamdulillah juga, Pak Abung. Alhamdulillah Pak Asep. Apa nih yang ingin disampaikan pada pertemuan kali ini, Pak Abung? Ya, baik Pak Asep. Sebelumnya terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu untuk saya nih, untuk meng-coaching saya. Adapun tujuan kita untuk melakukan coaching pada hari ini Pak Asep. Jadi untuk di tahun ajaran baru ini saya menginginkan nanti untuk meningkatkan nilai penilaian harian saya Pak Asep. Sebelumnya itu nilai penilaian harian saya itu untuk capaian KKM anak-anak, ketika saya melakukan penilaian harian itu banyak sekali anak-anak yang masih mendapatkan nilai penilaian hariannya di bawah KKM Pak Asep gitu. Jadi tujuan saya adalah kedepannya nanti mudah-mudahan dengan setelah kita melakukan coaching ini anak-anak saya ketika melakukan penilaian harian bisa mencapai KKM yang lebih tinggi lagi Pak Asep begitu. Dari tujuan yang ingin dicapai Pak Abung, apakah sudah ada perkiraan keberhasilan yang akan dicapai nanti? Baik, yang menjadi target saya Pak Asep ketika kita sudah melakukan coaching ini dan saya nanti akan melakukan apa yang saya akan rencanakan begitu ya. Ya mudah-mudahan sih Pak Asep ya dengan segala usaha yang saya lakukan mudah-mudahan di angka 85 sampai 90% Pak Asep tingkat ketercapaiannya mudah-mudahan gitu Pak Asep. Baik, kira-kira nanti ketika Pak Abung melakukan rencana ini apa hambatan yang akan ada nih kira-kira? Hambatannya Pak Asep yang pertama adalah terkait dengan kefokusan anak gitu ya, fokusan peserta didik dalam dalam pelajaran saya itu fokus anak begitu yang menjadi perhatian saya Pak Asep, karena ketika saya mengajar ada beberapa anak yang misalkan mereka bermain dengan gadget begitu ya, kemudian ada yang ngobrol sendiri dengan temannya begitu, dan
sehingga menjadi kelasnya menjadi tidak kondusif Pak Asep dalam proses pembelajaran. Padahal materi-materi yang saya sampaikan ketika proses pembelajaran itu menjadi penting Pak Asep, karena untuk untuk nanti saya ujikan di penilaian harian begitu. Jadi hambatan saya untuk anak-anak yang fokus belajarnya itu kurang Pak Asep, karena mereka ke-distract oleh gadget, oleh temannya yang saling ngobrol begitu, sehingga fokus anak-anak dalam proses pembelajaran itu menjadi kurang Pak Asep gitu. Dari semua yang Bapak rencanakan, kemudian hambatan yang Bapak siapkan juga opsi-opsinya, kira-kira rencana utama dalam mencapai tujuan itu seperti apa Pak? Nah, nanti Pak Asep ya, dalam rangka saya ingin meningkatkan pencapaian nilai penilaian harian dari anak-anak saya. Adapun rencana yang saya ingin lakukan adalah saya ingin memperkaya model pembelajaran yang akan saya lakukan Pak Asep. Jadi nanti saya akan mempelajari beberapa model pembelajaran atau metode pembelajaran atau teknik-teknik dalam proses pembelajaran yang lebih menarik Pak Asep dengan anak-anak. Nah sekarang ini mungkin sebelumnya saya hanya melakukan model pembelajaran yang dengan diskusi dengan teman kelompok begitu ya. Kemudian setelah mereka berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusinya begitu. Nah nanti mungkin kedepannya saya akan lebih variatif lagi Pak Asep begitu, menggunakan model-model pembelajaran yang lebih variatif begitu. Misalkan dengan menggunakan snowball throwing gitu ya, kemudian dengan menggunakan debat begitu ya. Nah nanti juga saya akan memperkaya proses pembelajaran saya dengan menggunakan platform-platform pendidikan yang untuk menunjang proses pembelajaran saya Pak Asep. Ya baik untuk platform untuk latihan-latihan soal, untuk assessment begitu ya. Jadi nanti harapan saya dengan menggunakan platform pendidikan yang lebih variatif, ya anak-anak bisa menjadi lebih tertarik begitu Pak Asep dengan proses pembelajaran yang saya lakukan selama di kelas begitu Pak Asep. Dari semua yang Bapak lakukan, apakah Pak Abung ada gambaran ukuran keberhasilan? Ya, selain nanti Pak Asep ya untuk gambaran keberhasilan, tadi kan saya ingin melakukan memperkaya model pembelajaran yang akan saya lakukan ya Pak Asep. Selain daripada itu juga nanti saya akan melakukan uji coba soal dulu Pak Asep. Ya uji coba soal untuk soal-soal penilaian harian. Sebelum saya berikan soal-soal penilaian harian gitu, nanti saya akan uji cobakan dulu soal-soalnya di dalam tugas-tugas yang akan saya berikan begitu. Nah soal-soal tugas itu nanti akan menjadi sedikit banyak kisi-kisi untuk mereka untuk soal-soal penilaian harian, sehingga ketika penilaian harian nanti mereka tidak menjadi kaget dengan soal-soal yang saya keluarkan begitu. Nah kemudian untuk keberhasilannya ya saya sih mengharapkan Pak Asep dengan dua tadi rencana yang ingin saya lakukan untuk meningkatkan nilai penilaian harian anak-anak saya ya, untuk model pembelajaran, memperkaya model pembelajaran begitu ya, kemudian menguji cobakan terlebih dahulu soal-soal penilaian harian yang akan saya lakukan. Ya, tentu soal penilaian harian ini nggak sama ya Pak Asep ya dengan soal-soal tugas begitu ya, tetapi kurang lebih mendekati lah gitu ya, mendekati tipe-tipe soal yang dengan tingkat kesulitan yang tidak jauh berbeda begitu Pak Asep. Nah harapan saya sih bisa 85-90% mudah-mudahan dua aksi ini yang akan saya lakukan mudah-mudahan nanti akan berhasil dalam rangka meningkatkan hasil dari penilaian ulangan harian yang anak-anak saya akan dapatkan Pak Asep. Baik, itu dari skala keberhasilan yang Bapak sampaikan ya, mudah-mudahan tercapai. Betul. Kemudian Pak Abung kapan nih akan melakukan rencananya Pak Asep saya akan melakukan ini terkait dengan komitmen saya untuk melakukan kedua hal tadi ya, untuk memperkaya model pembelajaran, kemudian dan menguji cobakan soal gitu ya.
Nah, ini saya akan lakukan secepatnya Pak Asep. Cepatnya. Nah, minggu ini kan kita masih MPLS ya, Ya. baru masuk ke tahun ajaran Ajaran baru. baru. Nah, nanti mulai di minggu kedua saya akan langsung menerapkan model pembelajaran yang lebih variatif Pak Asep. Ya tentu saja mungkin di pertemuan awal saya akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu Pak Asep. Kelas, ya. Keyakinan kelas. Nah, ini dengan keyakinan kelas ini saya harapkan bisa memunculkan kelas yang kondusif Pak Asep, Oke, kelas yang begitu. kondusif. Tentu saja kesepakatan kelas ini adalah hasil kesepakatan bersama Pak Asep antara saya dengan murid, begitu, dengan peserta didik. Nah, harapannya dengan kesepakatan kelas ini, kelas ketika saya mengajar menjadi lebih kondusif, anak-anak bisa menjadi lebih fokus dalam proses pembelajarannya, sehingga nanti bisa berdampak pada hasil dari penilaian harian yang akan saya lakukan atau yang akan mereka dapatkan gitu, hasil nilai penilaian hariannya begitu. Nah, kemudian untuk uji coba latihan penilaian harian dalam latihan soalnya itu Pak Asep, saya juga akan lakukan secepatnya Pak Asep. Secepatnya. Nanti ketika sudah masuk materi dan sudah masuk ke dalam latihan soal, nah itu sudah saya akan menerapkan uji coba soal penilaian harian dalam latihan soal yang akan saya berikan Pak Asep. Jadi di latihan soal yang pertama itu saya akan sudah langsung berikan uji coba untuk soal penilaian harian supaya nanti ketika penilaian harian berlangsung ya anak-anak sudah mendapatkan gambaran begitu ya, sudah mendapatkan kisi-kisi terkait dengan soal-soal penilaian harian yang akan saya ujikan begitu Mas Asep. Baik, dari semua yang Bapak lakukan tentu harus ada rekan sejawat. Siapa nih kira-kira Bapak akan kerjasama? Ya, yang akan mendukung saya Pak Asep ketika saya melakukan rencana aksi yang akan saya lakukan, tentu saja rekan-rekan tim MGMP di sekolah Pak Asep. Tim MGMP ekonomi, kebetulan saya mengajar ekonomi Pak Asep. Jadi nanti saya akan melakukan membentuk grup diskusi begitu ya, grup diskusi dengan rekan sejawat teman-teman yang mengampu mata pelajaran ekonomi begitu. Nanti saya akan diskusi mengenai model-model pembelajaran apa saja yang mungkin bisa nanti memperkaya saya terkait dengan pengetahuan saya terkait dengan model pembelajaran. Mungkin nanti dari teman-teman saya yang lain yang mengajar ekonomi akan memberikan masukan Pak saya terkait dengan model pembelajaran yang tepat untuk materi tertentu begitu ya. Jadi ini nanti akan memperkaya saya dalam pengetahuan saya terkait dengan model pembelajaran yang akan saya lakukan. Dan berikutnya adalah saya juga akan sharing terkait dengan soal-soal latihan dan soal-soal penilaian harian pasif yang akan saya ujikan. Tentu saja rekan-rekan sejawat saya ini akan memiliki bank soal ya Pak Asep ya, bank soal, dan nanti di situ saya akan bisa memperkaya lagi terkait dengan soal-soal nanti yang akan saya berikan, baik itu untuk soal latihan maupun untuk soal-soal penilaian harian yang akan saya ujikan. Lebih variatif ya? Betul, lebih variatif Pak Asep, sehingga mudah-mudahan anak-anak bisa meningkat begitu hasil penilaian hariannya Pak Asep. Baik, kemudian komitmen setelah Pak Abung bekerja sama dengan rekan, kemudian rencana yang akan dilakukan, komitmen Pak Abung dengan membuat supaya siswa-siswi naik nilainya itu seperti apa? Ya, insya Allah Pak Asep, komitmen saya 100% dalam menjalankan tadi apa yang sudah saya rencanakan begitu ya, dengan belajar lebih banyak lagi terkait dengan model pembelajaran, kemudian memperkaya terkait dengan latihan-latihan soal begitu ya. Insya Allah saya akan lakukan secara maksimal Pak Asep gitu ya, karena mudah-mudahan dengan usaha saya yang maksimal ini ya, kedepannya anak-anak saya, anak-anak didik saya yang saya ajar mata pelajaran ekonomi itu bisa meningkatkan hasil dari penilaian harian ini Pak Asep, begitu Pak Asep. Baik, setelah Pak Abung melakukan semuanya yang Bapak lakukan, kira-kira tindak lanjut setelah Bapak lakukan seperti apa? Tindak lanjutnya mungkin ini saya juga akan berdiskusi Pak Asep dengan
bagian kurikulum begitu terkait dengan analisis hasil penilaian harian begitu Pak Asep. Jadi nanti saya akan melakukan apa namanya semacam riset kecil-kecilan begitu Pak Asep dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait dengan analisis hasil penilaian harian yang nantinya akan saya lakukan Pak Asep. Mudah-mudahan dengan analisis tersebut kedepannya saya akan bisa menggunakan model pembelajaran yang tepat, latihan-latihan soal yang tepat gitu ya, sehingga dengan model pembelajaran dan latihan yang soal yang tepat, mudah-mudahan kedepannya hasil dari penilaian harian anak-anak saya juga bisa meningkat Pak Asep. Jadi yang mencapai KKM itu bisa lebih tinggi lagi. Gitu Pak Asep. Tadi komitmen yang Bapak buat udah laksanakan. Apakah Bapak berani bertanggung jawab setelah kegiatan yang Bapak lakukan ini? Ya, insya Allah Pak Asep, saya akan bertanggung jawab ya terhadap komitmen yang saya akan lakukan begitu ya. Nah, ini adalah semata-mata untuk keberhasilan anak didik saya Pak Asep. Saya pengen anak didik saya dalam memahami materi-materi ekonomi yang saya berikan semuanya paham, dan pemahaman anak-anak terkait dengan materi itu kan diindikasikan dengan nilai-nilai penilaian harian yang maksimal begitu atau banyak yang mencapai KKM begitu Pak Asep. Oke, baik Pak Bung, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Asep sudah meluangkan waktu. Terima kasih juga ya, kita share-share ke depannya lagi. Siap, terima kasih Pak Asep. Ya, Assalamualaikum Pak Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Asep, luar biasa sekali tadi proses coachingnya, saya lihat berjalan dengan lancar Pak Asep. Oke, pada saat ini adalah kita akan memasuki seksi pasca supervisi Pak Asep, maka dari itu saya akan merefleksikan kembali dari kegiatan coaching yang sudah Pak Asep lakukan. Baik, yang mau saya tanyakan, pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang sudah Pak Asep lakukan pada saat coaching tadi? Yang sudah saya lakukan, yang pertama yaitu tujuan dari coachingnya. Kemudian yang kedua yaitu identifikasi tujuan dari coachingnya juga. Yang ketiga yaitu rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, jadi Pak Asep sudah melakukan yang tadi Pak Asep sebutkan dalam proses coaching tadi. Lalu saya akan menanyakan kembali, dalam proses coaching tadi indikator pengembangan yang ingin Pak Asep capai itu apa tadi itu? Indikator pengembangan atau ketercapaian yang saya akan lakukan lagi yaitu pertanyaan berbobot Pak. Kemudian Koci berhasil menemukan ide kreatif atau solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi Pak Asep dalam proses coaching itu indikator yang ingin Pak Asep capai itu adalah Pak Asep mengutarakan beberapa pertanyaan berbobot sehingga si coachingnya bisa mengutarakan ide-ide yang bisa mengatasi permasalahan tersebut ya. Oke, luar biasa sekali Pak Asep. Nah, saya mencatat beberapa yang saya catat dalam proses coaching tadi. Yang pertama, Pak Asep sudah luar biasa sekali. Dalam proses coaching tadi, Pak Asep sudah menerapkan beberapa prinsip coaching. Yang pertama yaitu prinsip coaching kemitraan nih Pak Asep. Ini Pak Asep luar biasa sekali. Di mana pada saat proses coaching tadi, Pak, tidak ada gap antara si coach dan si coachingnya. Pak Asep tetap dalam posisi yang sejajar dengan si coachingnya. Pak Asep berusaha setara dengan si coachingnya, jadi tidak ada gap. Saya lihat ini luar biasa sekali. Lalu pada saat proses coaching tadi, Pak Asep juga sudah melaksanakan prinsip proses kreatif, di mana Pak Asep sudah berusaha mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Asep bisa memaksimalkan potensi. Yang ketiga itu adalah memaksimalkan potensi si coachingnya, sehingga dari pertanyaan berbobot tadi Pak Asep bisa menggali lebih jauh potensi yang ada pada diri coaching. Luar biasa sekali Pak Asep. Terima kasih Pak. Oke, lalu saya juga mencatat beberapa alur tirta nih. Ternyata Pak Asep udah luar biasa sekali. Pak Asep sudah menerapkan alur tirta. Yang pertama itu Pak Asep sudah mencoba menanyakan tujuan coaching pada si coachingnya nih. Lalu Pak Asep sudah mengidentifikasi masalah yang dialami dari si coachingnya.
lalu Pak Asep sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dari si coachingnya, lalu Pak Asep juga sudah bertanggung jawab pada saat proses coaching tadi. Ya, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya juga sudah menerapkan yang 3 prinsip tadi. Kemudian alur tirta juga, alhamdulillah saya sudah melaksanakan, yaitu yang pertama tujuan yang ingin dicapai oleh coach, kemudian yang kedua identifikasi masalah, Baik. yang ketiga rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach tersebut, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab dari coach itu. Oke, siap. Luar biasa sekali Pak Asep. Pas dari proses coaching tadi, Pak Asep sudah menerapkan 3 prinsip coaching. Pak Asep sudah menerapkan alur tirta. Itu luar biasa sekali Pak Asep. Lalu kemudian kita sebelum proses coaching kan kita ada pra supervisi Pak Asep, di mana Pak supervisi itu Pak Asep ada kompetensi yang Pak Asep ingin capai, yaitu kompetensi pertanyaan berbobot. Nah, ya, benar. Nah, setelah melalui proses coaching saat tadi nih barusan, adakah kompetensi yang ingin Pak Asep capai kembali? Kompetensi yang ingin saya capai kembali atau ketercapaian ini yaitu present, Pak. Present, oke. Kehadiran penuh. Oke. Baik, jadi pada proses coaching selanjutnya Pak Asep ingin menguasai kompetensi present. Ya? Oke, jadi ketika nanti ada proses selanjutnya, proses coaching selanjutnya Pak Asep bisa hadir secara penuh dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya. Luar biasa sekali Pak Asep. Saya berdoa mudah-mudahan dalam proses coaching yang selanjutnya Pak Asep bisa hadir penuh, Pak Asep bisa melaksanakan coaching dengan baik. Saya selalu berdoa Pak Asep bisa menjadi panutan untuk guru-guru selanjutnya atau guru-guru yang lain. Pak. Luar biasa Pak Asep, salam sukses untuk Pak Asep. Terima kasih. Selamat sore Pak Loman, apa kabar hari ini? Selamat sore Pak Asep. Baik, saya Pak Asep. Bagaimana dengan Pak Asep? Alhamdulillah baik. Dengar-dengar Pak Loman hari ini akan melaksanakan coaching. Apakah itu benar Pak? Benar sekali Pak Asep, hari ini saya akan mengadakan coaching dengan teman sejawat nih Pak. Untuk melaksanakan coaching itu ada beberapa prinsip yang harus dilaksanakan. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Itu adalah prinsip-prinsipnya yang Pak Roman harus laksanakan. Baik Pak Asep, terima kasih sudah mengingatkan saya untuk mengikuti alur daripada prinsip-prinsip coaching tersebut Pak. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dicapai oleh Pak Roman itu nanti yang mana? Iya Pak, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi pertama itu adalah presence Pak, yaitu kehadiran penuh. Nah, lalu kedua saya ingin meningkatkan kompetensi mendengar dengan aktif. Lalu yang ketiga, yang terakhir itu adalah saya ingin melakukan atau meningkatkan pertanyaan yang berbobot. Begitu Pak. Baik Pak Loman, dari ketiga itu mungkin Pak Loman ada tidak bagian spesifik yang akan dicapai? Baik Pak, terima kasih. Memang ada bagian yang akan saya tingkatkan dari kompetensi coaching itu Pak, yaitu pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya perlu sekali seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bobot untuk membuat si coach ini dapat menemukan ide-ide baru daripada kegiatan coaching itu sendiri, Pak. Baik, dari yang Bapak sampaikan tadi, mungkin kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya itu adalah di mana si coach ini akan mampu membimbing si coach menemukan ide-ide baru itu, Pak, yang tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Sehingga melalui ide-ide baru itu, si coach ini diharapkan dapat keluar dari persoalan yang dia hadapi. Gitu Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Roman udah menyempatkan waktu. Nanti kita share-share lagi. Terima kasih, selamat sore Pak Roman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Asep.
Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah baik Sehat Pak ya? Agung. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. ya. Oke. Pak Asep, sebelumnya terima kasih nih sudah meluangkan waktu kita untuk melakukan coaching ya. Baik. Nah, karena waktu kita terbatas, Pak Asep, mungkin kita langsung saja Pak Asep ya, Baik, untuk Pak. melakukan proses coaching ini. Ya, dari proses coaching ini kira-kira apa namanya, Pak Asep, tujuan dari coaching ini kira-kira apa Pak? Yang ingin tujuan yang ingin dicapai? Sebenarnya yang ingin saya sampaikan ke Bapak itu, saya punya anak yang saya ajak untuk lomba. Oke. Nah, lombanya ini lomba bahasa Sunda atau yang biasa disebut tuh pasang giri. Kemudian? Tapi si anak ini malu Pak, kurang percaya diri. Siswanya jadi malu ya? Malu, kurang jadi percaya diri. Padahal saya yakin siswa ini bisa lah gitu. Oke, siap. Nah, kira-kira Pak Asep tadi siswanya malu ya atau kurang percaya diri. Nah, kira-kira kenapa Pak Asep siswa tersebut bisa malu atau kurang percaya diri? Padahal menurut Pak Asep siswa ini kalau dalam kesehariannya itu percaya diri, berani gitu ya Pak Asep ya. Nah, kira-kira kenapa Pak Asep siswa ini malu atau kurang percaya diri? Karena mungkin di kelas itu duduk terus, jadi baca bahasa Sundanya tuh bisa sebenarnya. Tetapi pas tampil di depan umum dan membacakan tanpa teks bahasa Sundanya, dia grogi, gemeteran gitu. Karena saya tanya itu waktu, kenapa kamu disuruh ke depan malah nggak mau, takut Pak gitu kan, karena kenapa, karena malu ya. Iya katanya gitu. Nah di situ sebenarnya saya lihat di kelas itu dia bisa membaca bahasa Sunda lancar, kemudian berbicara kalau saya menggunakan bahasa Sunda juga bisa gitu. Namun pas disuruh tampil di depan, kalau membaca teks buku, mungkinnya teks buku bahasa Sunda bisa. Nah, saya prioritaskan bahwa siswa ini untuk mengikuti lomba pasang giri, itu lomba biantara. Tetapi ya gitu Pak, jadi malu lah siswanya ini. Ya, malu ya tadi ya, siswanya ini malu dan kurang percaya diri. Padahal sebenarnya di kelas itu dia sebenarnya anak yang berani. Anak yang berani. Ya. Cuman ketika ingin tampil begitu ya untuk lomba bahasa Sunda ini dia malu begitu. Nah, berikutnya Pak Asep, kira-kira menurut Pak Asep hal apa nih yang harus Pak Asep lakukan begitu ya untuk supaya anak ini rasa percaya dirinya timbul gitu Pak Asep? Sebenarnya sudah beberapa kali saya lakukan metode seperti suruh berbicara dulu di depan cermin waktu ketika di rumah tanpa teks, kemudian dengan teman sahabatnya berbicara di beberapa kelompok gitu. Namun pas ditempil beberapa siswa banyak gitu, dia malah grogi lah gitu Pak, ya kurang percaya diri gitu. Kemudian saya juga lakukan mencoba dilatih sama guru lain, ya ditampil di depan teman-teman rekan guru saya gitu. Karena kan dilatih juga sama rekan guru yang bisa bahasa Sunda. Nah ini saya prioritaskan siswa ini bisalah untuk lomba biantara gitu. Jadi beberapa metode sudah saya lakukan gitu Pak. Berarti tadi untuk supaya siswa tersebut berani begitu ya Pak Asep ya, meningkatkan percaya dirinya, dia Pak Asep minta untuk berbicara di depan cermin begitu ya dalam bahasa Sunda tapi tanpa teks ya Pak ya. Teks. Ini untuk melatih keberanian dia, percaya dirinya dia gitu ya. Kemudian Pak Asep juga nanti akan melakukan murid tersebut dilatih dengan guru lain Pak Asep ya. Benar, tapi Pak. Guru lain ini bisa bahasa Sunda ya Pak Asep? Kebetulan bisa bahasa Sunda Pak. Ya, bisa bahasa Sunda dan supaya nanti dia mendapat referensi tambahan baru dari guru lain begitu. Nah, kira-kira ada lagi nggak Pak Asep hal-hal yang Pak Asep ingin lakukan untuk memotivasi Ananda ini supaya dia percaya dirinya tinggi begitu? Iya, sebenarnya saya sudah melakukan memberikan contoh dengan siswa yang sebelumnya sudah melakukan lomba biantara.
seperti teman angkatan seniornya lah kelas Seniornya 6-nya ya. Jadi nih seperti ini nih untuk tampil nanti lomba itu, dan kebetulan itu siswa yang saya berikan contoh itu juara Pak. Oh, Alhamdulillah ya. juara berapa Pak Asep? Kemudian juara 1 Pak. Juara 1 di Pasanggiri Biantara. Ya itu kalau bahasa Indonesia itu pidato lah gitu Pidato, Pak. ya. Pidato dalam bahasa Sunda. Dalam ya? dalam bahasa Sunda. Itu saya tampilkan siswa yang udah lebih dulu mengikuti lomba, dicari metodenya ke anak itu, kamu latihan berapa kali di rumah, misalnya bercermin, gitu, sambil diperlihatkan atau dilihatkan kepada siswa yang kurang percaya diri ini. Katanya saya tampil di depan cermin juga sama seperti kamu waktu dulu juga, saya pemalu dan nggak berani. Tapi setelah berlatih dengan Pak Asep rutin gitu, rutinitas seminggu 2 kali setelah pulang sekolah gitu Pak ya. Jadi siswa yang tidak bisa itu menjadi hafal dan berani gitu Pak, yang seniornya ini nih, yang kakaknya ini. Nah, diperlihatkanlah gitu supaya bisa atau termotivasi lah gitu ya yang siswa yang mau ini. Saya yakin Pak, si siswa ini kalau diajak atau dilatih dengan baik dengan ini pasti dapat juara. Alhamdulillah Pak nih, setelah berturut-turut juga kan, kita dari tahun sebelumnya juara juga, tapi ya juara 1, juara 2, juara 3 gitu, dapatlah gitu. Jadi itu Pak, motivasi ke anak itu diberikan contoh yang kakaknya itu. Diberikan contoh ya Pak ya, jadi sharing antara kakak kelasnya dengan adik kelasnya yang mau ikut lomba begitu ya. Benar Pak. Ya baik. Oke baik Pak Asep. Nah dari rencana-rencana yang tadi Bapak ingin lakukan begitu ya, yang pertama ingin siswa tersebut untuk meminta siswa tersebut untuk berbicara di depan cermin, untuk melatih percaya dirinya ya tanpa teks, pidato bahasa Sunda tanpa teks, kemudian dilatih dengan guru ya, guru lain yang bisa berbahasa Sunda, dan yang ketiga tadi memberikan contoh begitu ya dari seniornya sharing kepada kakak kelasnya, sharing ke adik kelasnya begitu ya. Benar, Pak. Nah kira-kira kapan itu Pak Asep akan melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan, yang udah Asep sebutkan tadi? Iya, kebetulan kan kita selesai pulang sekolah itu jam 12.15 ya Pak ya. 12.15. Setelah istirahat, setelah sholat yang siswa ini lakukan, baru jam 1 itu biasanya saya melatih gitu ya, melatih supaya pertama melatihnya itu sendiri dulu dengan menghafal tiap paragraf. Jadi tiap paragraf dia hafalkan, kemudian paragraf berikutnya sampai semua paragraf hafal. Nah, setelah hafal tiap paragraf, baru saya ajak atau siswa yang lain untuk menonton gitu Pak, supaya melatih percaya dirinya tambah meningkat. Itu rutinitas setiap minggu lah gitu. Setiap minggu ya? Setiap minggu Pak. Ini lombanya kapan Pak Sep? Lombanya biasanya kita mulai di bulan Januari, di bulan Februari Pak. Februari itu lombanya Pasanggiri, namanya itu Festival Lomba Bahasa Ibu gitu Pak. Berarti udah mulai ya dari sekarang? Udah mulai ya Pak, benar Pak. Kemudian kalau dilatih dengan guru, kira-kira murid tersebut kapan Pak Sep kalau mau dilatih dengan guru? Kalau dilatih dengan guru, kebetulan kita ada 4 guru yang bisa bahasa Sunda dan udah melatih ya tiap tahun gitu. Jadi 4 guru ini saya mungkin akan konsul dulu dengan guru tersebut waktunya kapan gitu, bisanya gitu ya? Waktu luangnya bisa kapan gitu. Ada siswa, karena si guru ini Pak melatih juga teman anak-anak yang lain gitu. Ya, akhirnya ya kita sharing, ibu itu ngelatih siswa yang dari saya gitu, yang siswa yang dari ibu itu juga saya latih juga gitu. Jadi saling silang ya benar Pak. Begitu Pak. Jadi mungkin saya cari waktu dulu yang enak untuk bisa guru taman sejawat ini untuk melatihnya. Gitu, Pak. Nah satu lagi Pak Asep, tadi kan ada teman yang sharing ya antara kakak kelasnya dengan adik kelasnya. Nah itu kira-kira mau diagendakan kapan Pak Asep?
karena siswa ini kelas 6 ya sedang mengikuti beberapa pelatihan les gitu ya. Mungkin saya juga cari waktunya supaya tepat untuk tidak mengganggu kegiatan kakaknya ini. Mungkin kalau bisa itu paling hari Sabtu, Pak. Oh, hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu mungkin saya. Ya, setiap hari setiap Sabtu. minggunya gitu. Benar, ya. Pak. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Ini sudah melakukan coaching ya. Mudah-mudahan makasih nanti banyak juga, Pak. Siswa tadi yang ingin diikutkan lomba pasang giri ya, yang tadinya malu atau kurang percaya diri, setelah Pak Asep nanti melakukan treatment kepada anak tersebut yang sudah direncanakan Pak Asep ya, Benar, ya, melalui coaching ini, yang mudah-mudahan nanti lombanya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Ananda tersebut bisa mendapatkan hasil yang terbaik begitu. Tentu saja juara 1 mudah-mudahan. Amin, gitu, gitu, ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Sukses terus untuk Pak Asep. Terima kasih banyak juga, Pak. Yuk, sama-sama. Ya. Wah, luar biasa Pak Haloman tadi sudah melakukan coaching dengan rekan sejawat. Pak Haloman, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi? Iya Pak, terima kasih. Bahwasannya tadi ketika saya melakukan kegiatan coaching dengan rekan sejawat atau dengan coachi, saya melakukan alur tirta Pak. Yaitu saya melakukan tujuan daripada coaching itu sendiri, saya juga melakukan identifikasi daripada persoalan yang akan dihadapi oleh coach itu Pak. Lalu juga saya menanyakan rencana aksi yang akan coach lakukan, begitu juga dengan tanggung jawabnya. Begitu Pak Asep. Wah, bagus sekali Pak. Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Haloman? Nah tadi tuh selama melaksanakan coaching, yang saya kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot Pak, di mana saya menanyakan hal-hal yang membawa coach itu kepada pemikiran-pemikiran atau ide-ide kreatif yang akan membawa coach itu dapat menerapkan atau keluar dari pokok persoalan yang dia hadapi. Dan sehingga ketika coach itu mendapat ide-ide segar dari pemikiran-pemikiran dan saya berikan pertanyaan berbobot tersebut, maka coach tersebut dapat memberikan suatu ketetapan untuk melaksanakan rencana aksi dan kapan waktunya dia melaksanakan, sehingga ketercapaian itu boleh saya lihat terjadi gitu loh Pak. Wah, luar biasa, baik sekali ya. Terima kasih Haloman, ya. Jadi Pak Haloman sudah juga menerapkan 3 prinsip. Tadi saya lihat di catatan ya, hasil observasi yang telah saya lakukan tadi juga. Yang pertama itu Pak Haloman juga sudah melaksanakan pertama kemitraan. Baik, Pak. Yang kedua proses kreatif juga sudah dilakukan, sudah ada. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi diri dari Pak Haloman juga atau coach juga. Ya, terima kasih Pak Asep atas saran dan ingatannya pada masa pra-supervisi tadi Pak. Silakan, terima kasih Pak. Juga Pak Haloman tadi sudah menerapkan, luar biasa nih. Pak Haloman sudah menerapkan alur tirta. Terima kasih Pak. Dari tujuan coaching sudah dilakukan, ya ada pertanyaan-pertanyaan yang identifikasi masalah juga sudah ada. Kemudian rencana aksi yang akan dilakukan selanjutnya juga, dan tanggung jawab sebagai coach juga sudah dilaksanakan. Pasti gitu. Selanjutnya, kompetensi apa Pak Siregar atau Pak Haloman yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya Pak, pada waktu pra-observasi atau pra-supervisi tersebut, saya menerapkan yang saya ingin kembangkan itu adalah pertanyaan berbobot. Nah, saya kepikiran nih Pak, saya ingin mengembangkan
presence, yaitu kehadiran penuh, sehingga coach itu merasa memiliki partner, memiliki teman yang dimana dia bisa mencurahkan segala isi hatinya dan keinginan-keinginan supaya mendapatkan ide-ide kreatif yang segar dari persoalan permasalahannya. Begitu, Pak. Wah, luar biasa Pak Loman ya. Nanti kemudian hari kita sharing lagi ya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan Pak Loman sebagai coach berjalan dengan lancar nanti selanjutnya ya. Baik, Pak. Oke, Pak Loman terima kasih. Terima kasih, Pak Asep. Ya.